Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi terkait analisis dan rancangan survei, di mana kita akan membahas terkait dengan non-sampling error. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan sampling error, yaitu error yang diakibatkan pada teknik pengambilan sampel. Nah, di sini kita akan melihat non-sampling error, yaitu error yang diakibatkan selain dari teknik samplingnya. Tentunya sampling error dan non-sampling error ini harus kita kendalikan dan kita kurangi pada level di mana adanya error ini tidak mengalahkan kebermanfaatan dari hasil surveinya. Jika kita melihat hubungan antara sampling error dan non-sampling error, ini merupakan komponen yang membentuk total error, di mana untuk sampling error dan non-sampling error ini terdiri dari variabel error dan juga systematic error atau bias. Non-sampling error ini bisa terjadi diakibatkan dari invalid definition and concept, ya, ketidaktepatan dalam mendefinisikan dan mengkonsep. Kemudian inaccurate sampling frame, frame dari sampelnya ini tidak akurat, ya, kerangka samplingnya. Kemudian unsatisfactory questionnaire, kuesioner yang telah kita gunakan ini tidak dapat mengukur kepuasan atau masih belum tepat. Kemudian pengumpulan data, ya, terkait dengan konteks pengumpulan data, metodenya ini masih belum tepat. Bisa juga dari sisi proses tabulasi atau coding, serta incomplete coverage of sample unit. Coverage dari sampel unitnya ini tidak lengkap, ya, ruang lingkupnya. Nah, non-sampling error ini sifatnya tidak dapat terprediksi, ya, dan tidak mudah untuk kita mengendalikannya. Tidak seperti sampling error, non-sampling error ini bisa bertambah, ya, bisa meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dari sampel. Oke, selanjutnya variabel error. Variabel error dapat terjadi utamanya dari sampling error. Kalau misalkan dari non-sampling error ini terkait dengan data processing seperti coding, ya. Kemudian bias ini mencakup systematic error yang mempengaruhi survei yang telah kita ambil dari specified sample survey design, ya, desain sampel yang spesifik. Nah, variabel error dan bias ini ada pada sampling error dan non-sampling error. Oleh karena itu, bisa kita katakan variabel error dan bias ini merupakan komponen dari total survei error. Jika kita ilustrasikan dengan segitiga, variabel error dan bias ini merupakan sumbu tegak dari segitiga, serta total error ini merupakan sisi miringnya, ya. Maka kita bisa buat berdasarkan kaidah Pythagoras bahwa total error atau bisa juga terkait dengan root mean square error ini sama dengan akar kuadrat dari variabel error kuadrat ditambah bias kuadrat. Sifat dari Pythagoras ini secara nggak langsung kita bisa mendapatkan informasi apabila variabel error atau bias ini berkurang, ya, maka total error pun berkurang. Nah, oleh karena itu tujuan dalam kita mendapatkan good sample survey design yang juga terkait dengan good implementation strategi, yaitu untuk mengurangi
variabel error dan bias ini ya. Jadi kita tujuannya itu kalau misalkan kita ingin mendapatkan hasil yang baik, itu kita harus mengurangi variabel error dan bias ini untuk mendapatkan hasil yang akurat. Oke, selanjutnya sumber ya, atau misalkan faktor yang dapat terjadi ya pada non-sampling error ini. Yang pertama adalah terkait ketidakkonsistenan dari spesifikasi data yang mencakup objektif dari survei. Kalau misalkan tidak konsisten, tentunya kita kan jadi sulit ya, atau misalkan salah dalam kita menentukan objektif dari surveinya. Kemudian terkait dengan duplikasi unit ya, yang mana akan mempengaruhi batasan area dari sampling unit. Kemudian incomplete or incorrect identification, berarti terkait dengan identifikasi yang kurang tepat dan kurang lengkap dari sampling units ya, or faulty methods of interviewing. Kemudian terkait dengan inappropriate methods of interviewing, berarti ini terkait dengan teknik interview ya, masih belum tepat. Observasi atau misalkan pengukuran menggunakan kuesioner yang masih sifatnya ambigu, yang masih belum dapat digunakan. Selanjutnya bisa juga diakibatkan dari interviewer ya. Interviewernya ini masih belum memiliki pengalaman atau belum terlatih, yang artinya nanti bisa saja hasil interviewnya ini masih belum sesuai ya, kualitasnya masih belum masih kurang lah istilahnya. Kemudian pengawasan yang masih belum memadai. Selanjutnya error pada data processing ya, seperti coding. Kemudian yang terakhir adalah error ketika presentasi dan publikasi. Berarti ini terkait dengan hasil tabulasinya. Selanjutnya terkait dengan komponen non-sampling error. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu specification error, yang kedua coverage or frame error, yang ketiga non-respond, keempat measurement error, yang kelima processing error, yang keenam adalah error of estimation. Nah, yang pertama itu terkait dengan spesifikasi error. Spesifikasi error ini mencakup dari konsep yang istilahnya tersirat dari pertanyaan. Ini berbeda dari konstruk dasar yang harus diukur ya. Jadi di sini pertanyaan ini berbeda ya, berbeda konsepnya, beda tujuannya dari konstruk atau indikator yang harusnya diukur. Artinya spesifikasinya ini masih belum jelas ya. Kemudian frame error ini terkait dengan over coverage dan under coverage. Kalau under coverage artinya tidak tercover ya, sampel yang kita amati hasilnya ya. Artinya bisa jadi dalam penentuannya itu ada yang tidak dilibatkan, yang harusnya dilibatkan tapi tidak dilibatkan. Kalau misalkan over coverage ini berarti berlebih ya. Nah, ini contohnya ini seperti duplikasi. Ada data yang sifatnya ganda, ada sampel atau unit yang sifatnya ganda, yang mungkin terukur lebih dari sekali. Kemudian non-respond ini adalah kegagalan dalam mendapatkan respon ya dari beberapa orang, beberapa sampel. Kemudian measurement error, ini error yang terjadi
ketika misalkan pengukuran yang telah kita lakukan ini berbeda dan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Processing error ini terkait dengan data processing, error of estimation berarti ini terkait dengan estimasinya, bisa dari formula yang kurang tepat dalam perhitungan, bisa juga terkait dengan kesalahan pada bobot ya, misalkan formulanya sudah tepat tapi bobotnya belum tepat. Kemudian bagaimana jika kita ingin istilahnya mengurangi si non-sampling error ini. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan langkah konsistensi cek ya. Konsistensi cek ini bisa kita gunakan pada tahap mendesain kuesioner. Kita cek secara berkala, misalkan apakah kuesioner ini sudah baik ya, apakah sudah sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian yang nantinya itu bisa juga kita cek terkait dengan kualitas ya, kualitas dari data yang akan dikumpulkan ya. Kemudian konsistensi cek ini juga harus kita terapkan pada processing stage, pada langkah ketika prosesnya ya, untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua adalah sample check atau verification terkait dengan sampel yang telah kita tentukan. Tentunya kita harus bisa istilahnya memverifikasi, misalkan ini untuk menanggulangi yang tadi ya, yang non coverage, under coverage atau over coverage, dan juga untuk menanggulangi istilahnya hal-hal yang terkait respon. Jadi sebisa mungkin sampel yang telah kita tentukan ini bisa terlibat ya, bisa terlibat dalam penelitian survei kita. Kemudian pasca survei, post survei atau re-interview checks, ini terkait dengan penanggulangan non respon ya. Misalkan ketika kita telah selesai melakukan survei, di sini ada response error ya. Misalkan errornya ini terjadi dalam selecting subsample, pemilihan subsample. Ada yang mungkin kurang sesuai subsampelnya, ada yang harusnya di subsample 1 tapi dia masuk di subsample 2, atau misalkan istilahnya kita melakukan survei kembali ya, re-interview, kita melakukan interview kembali menggunakan staff atau misalkan tenaga yang lebih berpengalaman atau yang lebih terlatih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah quality control teknik. Dalam hal kita memperoleh hasil yang baik, tentunya kita bisa mengecek quality controlnya untuk melihat seberapa kualitas ya, kualitas dari data yang kita dapatkan. Nah, ini bisa menggunakan control chart atau diagram kendali atau teknik lainnya. Selanjutnya adalah study of recall error, yang mana ini mencakup lebih dari satu periode dalam surveinya. Kemudian interpenetrating subsampling. Nah, interpenetrating subsampling ini juga misalkan kita ada lebih 2 atau lebih subsampel
yang mana kita memilih dari subsampel ini yang mendapatkan atau menghasilkan hasil estimasi yang valid ya. Jadi kita juga bisa melihat dari sisi subsampel yang telah kita survei, yang mana diambil dari grup yang berbeda, misalkan grup interviewer ya, maksudnya interviewer yang berbeda, kemudian kita istilahnya juga dalam prosesnya ini melibatkan tim yang berbeda. Nah, maka di sini kita bisa membandingkan estimasinya, membandingkan estimasi yang kita dapatkan dari subsampel ini, yang mana akan mendapatkan ya hasil ataupun kualitas dari hasil surveinya. Jadi nanti kita bisa melihat kualitas dari hasil estimasinya, karena di sini kita melibatkan juga ya interviewer yang berbeda, kemudian tim yang berbeda untuk prosesnya. Oleh karena itu kita bisa melakukan komparasi. Oke, sebagai pernyataan penutup ya, langkah yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan non-sampling error, tentunya kita harus mengikuti prosedur yang tepat ya, prosedur yang tepat dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam survei, mulai dari perencanaan serta pemilihan sampel sampai dengan analisis hasilnya. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan bisa pelajari lebih lanjut melalui modul yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.